siap mengambil risiko kerugian modal saya habis jika analisa saya melenceng atau salah. Hai, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa di Proaktif Talk. Bersama saya Rama dan saya Serlina. Ini merupakan podcast pertama kita di Prodi Akuntansi UKI Paulus. Nah, untuk edisi pertama ini, teman-teman pasti sudah penasaran kan? Dari tema dan topiknya ini menarik sekali. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan profit dari transaksi di pasar modal? Untuk itu, bintang tamu kita hari ini adalah seorang mahasiswa dari Akuntansi UKI Paulus yang berhasil sukses dalam melakukan transaksi saham di pasar modal. Selain itu, kita juga akan berbincang dengan salah satu perwakilan dari PT Indo Premier Sekuritas. Halo Kak Keri. Halo Kak Yanti. Halo. Jadi teman-teman, Kak Kerin ini seorang mahasiswa Prodi Akuntansi UKI Paulus angkatan 2017 yang memiliki pengalaman bertransaksi di pasar modal dan berhasil meraup untung sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan Kak Yanti merupakan branch manager dari PT Indo Premier Sekuritas wilayah Makassar. Nantinya Kak Yanti akan menjelaskan sama kita semua apa sih pasar modal dan Indo Premier itu. Apa kabar kakak berdua? Kabar baik. Ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Kak Yanti sebelum kita membahas lebih jauh nih, mungkin Kak Yanti boleh ya sedikit jelaskan dong sebenarnya apa itu bursa efek? Oke. Baik, saya jelaskan dulu ya. Bursa efek itu singkatnya. Kalau kita mau jelaskan secara keseluruhan itu sebenarnya panjang sekali, tapi singkat cerita, bursa efek itu adalah tempat bertemunya antara orang atau investor yang memiliki kelebihan dana dan orang yang membutuhkan dana. Itu jadi di situ tempat bertemunya dan akan melakukan transaksi dalam pasar modal. Seperti itu, singkatnya seperti itu ya. Jadi posisi Indo Premier ini sebagai apa Kak? Oke, kalau kita Indo Premier Sekuritas ini kita perantara antara investor dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, sebenarnya Indo Premier ini adalah salah satu anggota bursa di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau teman-teman nih kalau misalkan mau berinvestasi di pasar modal itu harus melalui sekuritas. Salah satu contohnya adalah Indo Premier atau PT Indo Premier Sekuritas. Nah, PT Indo Premier Sekuritas itu adalah sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang menyediakan atau tempat untuk menyediakan investor yang ingin berinvestasi di pasar modal gitu. Jadi kita Indo Premier Sekuritas ini sudah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Jadi aman ya teman-teman gitu kalau mau berinvestasi di pasar modal ya di Indo Premier karena kita sudah terawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan seperti itu. Oh begitu ya Kak. Iya. Jadi lebih paham nih kita sekarang ya. Sebelum Kakak menjelaskan lebih jauh lagi nih, mungkin baiknya sekarang kita minta Kak Kerin ya untuk sharing-sharing dulu sedikit. Ya, bisa. Nah sekarang kita mau kepoin pengalaman dan cerita dari Kak Kerin nih. Kak boleh tahu nggak kapan pertama kali mulai bertransaksi di bursa efek? Ya, secara pribadi saya sudah mengenal cukup lama bursa efek atau pasar modal sejak SMA. Pada saat itu saya belum berani untuk terjun ke pasar modal karena masih takut untuk terjun langsung dan belum memiliki ilmu yang cukup di pasar modal saat itu. Namun singkat cerita, pada saat saya masuk kuliah, tepatnya pada semester 6, saya mendapatkan mata kuliah pasar modal yang mengajarkan tentang teori-teori dasar dan langsung terjun ke dunia pasar modal. Disitulah saya mulai tertarik bertransaksi di bursa efek. Oh artinya Kak Kerin ini mengenalnya dari SMA ya? Ya. Tapi mulai bertransaksinya saat masuk ke ikut kelas pasar modal. Kuliah pasar modal. Iya. Mungkin Kak Kerin boleh ya ceritakan sedikit di mata kuliah pasar modal di UKI Paulus ini proses pembelajarannya dan prakteknya ini seperti apa Kak? Ya oke, saya akan ceritakan proses pembelajaran di kuliah pasar modal itu pada saat itu sangat menarik dan cukup enjoy. Pada saat itu dosen yang mengajarkannya itu Bu Mayer. Bu Mayer mengajarkan mahasiswa tentang teori-teori dasar teknikal untuk menjadi investor dan untuk menjadi seorang trader. Dan kita langsung terjun langsung
ke pasar modal melalui praktek. Luar biasa ya Sir. Jadi kita nggak sabar ya untuk mau ikut kelas pasar modal nanti di semester 6. Ya. Sabar banget. Iya, karena itu artinya kita bisa belajar lagi untuk lebih banyak untuk transaksi di pasar modal. Ya. Kalau Kak Kerin sendiri, apa yang mendasari kakak sampai mau beli saham? Ya, kalau mendasari saya cukup banyak, tapi saya coba untuk 3 saja. Yang pertama itu pasti saya ingin mendapatkan profit. Yang kedua, pasti saya juga ingin belajar lebih banyak lagi dalam pasar modal tentang teknikal yang terdapat di dalam pasar modal. Yang ketiga, untuk mewujudkan mimpi saya pada masa SMA untuk terjun langsung pada pasar modal. Waktu awal kakak beli saham, perusahaan apa ya? Hah? Saham perusahaan apa yang pertama kali kakak? Sudah banyak perusahaan sih yang saya masuk dalam dunia pasar modal. Tetapi saya mencoba untuk merangkum semua trading yang saya lakukan. Trading pertama saya itu terjadi pada bulan Maret sampai bulan Juli. Pada saat itu saya menyetor modal 2 juta untuk trading saham GIA, Garuda Indonesia, MKS, PT MKAS Integrasi Tbk, dan masih banyak emiten lainnya. Namun pada saat itu saya belum mahir untuk trading, masih buta-buta lah, sehingga saya mendapatkan kerugian 1,5 juta pada saat itu, dan sisa dana saat itu 500.000. Lanjut lagi trading kedua, namun saya tidak putus asa untuk terus menambah ilmu di pasar modal. 1 bulan itu, setelah itu saya terus belajar. Saya tetap memantau emiten tapi tidak melakukan trading. Saya memantau emiten untuk mempelajari pergerakan harganya bagaimana, respon marketnya bagaimana, teknikal bagaimana, dan saya melihat transaksi di emiten tersebut di broker Sumeri bagaimana untuk melakukan trading. Dirasa saya sudah memiliki ilmu yang cukup, maka saya terjun lagi ke dunia pasar modal dan menyetor dana ke RDN saya 2,5 lagi. Jadi total dana RDN saya 3 juta untuk saya tradingkan kembali, membeli emiten berkode BPKB Bank Bukopin. Pada saat itu isunya Kokmin Bank akan masuk, dan terjadi masuk akuisisi Bank Bukopin. Dan kedua, Amart saya tradingkan saat itu, dan masih banyak emiten lainnya. Saya terus pantau apakah isu itu benar-benar terjadi dengan cara melihat pergerakan harganya dan respon marketnya bagaimana, dan transaksinya apakah sepi atau malah banyak merespon akuisisi tersebut. Dan terjadi, saya sudah tepat untuk masuk kembali dan saya menghasilkan profit lagi. Saya menghasilkan profit dari kerugian trading pertama saya 4,5 juta profit. Pada trading kedua saya di dana RDN saya 7,5 jika ditambah modal. Jadi jika dihitung-hitung trading pertama sampai trading kedua, keuntungan bersih saya sekitar 3 juta lah tahun 2020. 3 juta pada tahun 2020. Memasuki tahun 2021, saya mencoba mencari market atau emiten yang berpeluang untuk naik dan memiliki isu-isu yang menarik. Pertama saya menemukan emiten Arto. Pada saat itu isunya akan diakuisisi oleh Gojek, dan terjadi diakuisisi oleh Gojek. Dan saya masih ragu untuk masuk saat itu karena harganya sudah tinggi. Saya melihat harganya menarik sih, harganya menarik, respon marketnya menarik, transaksinya juga menarik, namun harganya terlalu tinggi. Jika saya masuk, maka jumlah lot yang saya miliki saat itu sedikit, jadi saya tinggalkan Arto. Saya mencari lagi emiten yang lain, yaitu saya dapat BBAI. Isunya pada saat itu akan diakuisisi oleh CT Group yang punya Transmedia, Caril Tanjung Group. Isunya itu saya mencoba melihat respon market lagi. Saya respon market, pergerakan harganya bagaimana, brokernya bagaimana, transaksinya tuh apakah sepi, apakah market meresponnya begitu antusias. Saat itu harganya sideways
tidak naik, tidak turun. Maka itu saya putuskan untuk beli. Saat itu saya menyetor lagi dana ke RDN saya 1,5. Jadi total di RDN saya 9 juta. Untuk saya tradingkan di BBI dengan keyakinan, dengan analisa saya, dan saya siap mengambil resiko kerugian modal saya habis jika analisa saya melenceng atau salah. Saya terus memantau pergerakan harganya, terus memantau respon marketnya bagaimana, profil sumerinya bagaimana, transaksinya, apakah market antusias. Dan harga naik 1.400. Pada saat itu kembali sedewes 1.400 karena ada kemungkinan susben kedua dari bursa akan keluar untuk emiten BBI. Oleh karena itu market wanti-wanti 1.400 pada saat 1.400. Kemudian saya melihat respon marketnya ya menarik pada saat itu, tetap menarik meskipun ada berita susben kedua akan keluar dari bursa. Harganya tetap naik menyentuh 1.500. Pada saat itu saya sempat berpikir karena keuntungan saya saat itu sudah 15 juta. Saya berpikir ini sudah hampir 3 kali lipat dari modal saya. Dari modal saya 9 juta, profit saya 15 juta. Apakah saya tetap hold untuk mengincar potensi keuntungan yang lebih besar dengan resiko susben kedua dan masih 50-50? Apakah akan naik atau dibawa turun? Saya mengambil keputusan untuk menjual keuntungan 15 juta. Dan di dana RDN saya totalnya 24 juta. Saya tetap pantau pada saat susben kedua dibuka, betul analisa saya, harga dibawa turun sampai menyentuh 1.200. Seandainya saya tidak menjual keuntungan 15 juta itu, maka keuntungan saya semakin tipis. Dan saya sudah mengambil keputusan yang tepat, menjual keuntungan saya 15 juta. Ya, soal saham gorengan yang saya tradingkan ya dia Garuda Indonesia dan Smart Friend. Dan masih banyak emiten yang saya tradingkan. Jadi selama ini kakak pernah mengalami kerugian juga ya? Ya, 1,5 itu. Ya. Pada saham apa yang kakak mengalami kerugian? Kalau mau merincikan ke satu emiten, rugi terbesar saya di satu emiten 450.000 dari 1,5, yaitu BINA, Bank Ina Perdana milik PT Bank milik Indomaret, Grup Salim, milik Grup Salim Group. Wah, artinya uang yang kita investasikan sebenarnya bisa hilang dan berkurang juga ya? Ya, bisa. Terus setelah rugi kakak kapok nggak bertransaksi lagi? Soal rugi, sempat saya mau berhenti dari pasar modal, namun saya tetap terjun untuk mempelajari 1 bulan itu yang saya bilang tadi. Saya mempelajari emiten. Pada saat sudah saya mempunyai ilmu yang cukup, maka saya niatkan tekad untuk terjun kembali ke dalam pasar modal, dan hasilnya sekarang kerugian saya sudah tertutupi oleh keuntungan saya. Jadi saat ini berapa saham yang kakak punya? Ya, pada saat ini saya hanya punya 1 saham. Saya tidak bisa sebutkan karena itu masih isu, dan yang akan masuk investor besar, yang isunya bank digital. Wah, keren banget ya pengalaman Kak Kerin. Masih mahasiswa loh, tapi udah bisa menghasilkan keuntungan sebanyak itu. Pasti teman-teman makin penasaran nih, gimana sih bisa sukses bertransaksi di pasar modal? Oleh karena itu, sekarang kita akan gali informasi lebih dalam lagi dari pakarnya, yaitu Kak Yenti. Halo Kak. Halo.
Kak, saya kan masih awam nih, masih mahasiswa baru di UKI Paulus, jadi belum banyak tahu ya soal pasar modal. Sebelumnya kan saya pernah dengar dengan istilah broker. Apa sih sebenarnya broker itu? Broker itu perantara ya, perantara antara investor dengan bursa efek. Jadi kan sebenarnya kalau kita misalnya ingin membeli saham atau berinvestasi di pasar modal, kita tidak ke bursa efeknya gitu, tetapi kita harus melalui perusahaan sekuritas atau anggota bursanya. Jadi sekuritas itu atau anggota bursa adalah broker, dia adalah perantara gitu. Jadi kita tidak langsung ke ke bursa efeknya gitu. Ibaratnya kan kalau misalnya ke mall, di mall itu kan mall Panakukang misalnya, di mall Panakukang itu kan ada beberapa kios-kios, ada H&M gitu, ada Matahari dan sebagainya. Nah, kios-kiosnya itu atau tenan-tenannya itu adalah anggota bursa gitu. Jadi kita berada di dalam mall atau dalam bursa efek Indonesia gitu. Jadi teman-teman kalau mau berinvestasi harus melalui anggota bursa atau broker atau perantara seperti itu. Jadi perantara antara Gerin tadi dengan bursa efek Indonesia dan investor lainnya lagi seperti itu. Ya betul. Oh gitu ya Kak. Tadi di awal Kak Yanti kan udah menjelaskan apa itu Indo Premier. Selama di UKI Paulus, saya beberapa kali melihat postingan di Instagram atau media sosial yang dimiliki oleh Prodi. Di sosial media itu seringkali saya lihat kakak-kakak dari KSPM UKI Paulus melakukan banyak banget kegiatan seperti seminar. Sebenarnya KSPM itu apa sih Kak? Dan posisinya di UKI Paulus sebagai apa? Oke, kalau KSPM sih sebenarnya pokoknya kalau setiap galeri investasi ya itu pengurusnya harus ada KSPM atau kelompok studi pasar modalnya gitu. Jadi mereka itu nantinya yang akan mengelola galeri investasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan di luar sana misalkan kayak di sini nih daerah Daya gitu kan, kalau kantor cabangnya kita Indo Premier yang area Makassar kan di Jalan Sulawesi gitu. Jadi kalau misalnya memberatkan sekali ke di Jalan Sulawesi, mungkin bisa mengikuti atau berkunjung ke galeri investasi karena itu adalah laboratorium, ibaratnya laboratorium untuk belajar pasar modal gitu. Jadi di sini kita akan membina mahasiswa dari awal untuk belajar tentang pasar modal, dan kemudian nanti siapa tahu teman-teman KSPM atau mungkin dari teman-teman investor kayak Gerin mau berkarir di pasar modal gitu kan, selain menjadi investor mungkin mau berkarir di pasar modal bisa seperti itu. Jadi itu adalah kelompok studi pasar modal seperti itu. Keren ya, jadi kakak-kakak yang di KSPM bisa sambil belajar lebih banyak lagi tentang pasar modal ya Kak. Jadi biarpun masih umur segini, kita juga bisa punya pemahaman yang banyak terkait pasar modal. Betul. Dan mungkin bahkan bisa berpengalaman seperti Kak Kerin ya. Betul. Kalau menurut Kak Yenti, kira-kira umur berapa ya seorang layak atau boleh menjadi investor? Oke, untuk syarat menjadi investor atau syarat memiliki rekening efek sih sebenarnya lebih ke memiliki rekening efeknya itu harus memiliki EKTP. Nah, EKTP kan diwajibkan pada saat kita berusia berumur 17 tahun ya. Jadi mungkin kalau umur 17 tahun itu kelas 2 SMA mungkin sudah berada di umur 17 tahun dan memiliki EKTP gitu. Jadi teman-teman SMA pun yang baru kelas 2 atau kelas 3 itu sudah bisa membuka rekening efek di salah satu sekuritas, misalnya salah satu di Indo Premier Sekuritas. Jadi ketika saya sudah memiliki rekening efek, saya siap untuk berinvestasi di pasar modal seperti itu. Jadi kalau misalkan adiknya mungkin yang ada di SMA gitu yang sudah memiliki EKTP itu sudah bisa buka rekening efek, dan caranya sangat gampang sekali kalau kita memiliki rekening efek ya. Tinggal kalau sekarang kan banyak platform online gitu kan, kalau misalkan kita mau buka kayak e-commerce yang lain gitu, tinggal foto EKTP gitu jadi isi data. Nah, kalau di perusahaan efek atau perusahaan sekuritas, kalau kita mau buka rekening efek tinggal kita menyiapkan EKTP kita. Kemudian kalau mahasiswa SMA mungkin belum memiliki NPWP ya, Kirin juga pasti belum memiliki NPWP karena belum bekerja gitu, jadi belum memiliki NPWP. Nah, NPWP itu untuk yang sudah memiliki NPWP.
Kemudian memiliki rekening pribadi. Rekening pribadi itu gunanya nanti untuk penarikan dana dari RDN kita. Karena kan RDN kita tidak ada. RDN itu adalah rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah. Ketika kita membuka rekening efek di di perusahaan sekuritas, itu kita akan dibuatkan RDN. RDN itu apa? RDN itu rekening dana nasabah. Jadi rekening pribadi teman-teman dengan rekening investasi itu dipisahkan. Jadi nanti akan dibuatkan tersendiri kalau misalkan fungsinya rekening pribadi itu apa gitu. Nah kalau misalnya Keri mau tarik dananya nanti dari RDN itu masuk di rekening pribadi yang sudah didaftarkan gitu. Jadi selain kita memiliki EKTP, kita harus memiliki buku tabungan juga gitu. Nah pasti kalau sudah berumur 17 tahun pasti sudah punya EKTP dan sudah punya rekening pribadi gitu, seperti itu. Oh jadi dari SMA udah bisa ya Kak, yang penting udah punya KTP. Wah ini dari para viewers kita saya yakin nih bukan hanya mahasiswa dan dosen aja. Pasti ada teman-teman SMA yang mungkin baru lulus dan nyari-nyari kampus tujuan. Atau bahkan yang masih sekolah. Kira-kira nih Kak, seorang yang mau main saham harus paham atau tahu dulu kah cara melihat laporan atau rasio suatu perusahaan yang go public? Oke, sebenarnya kita di sini bukan main ya, tapi berinvestasi gitu. Kalau main-main ya duit mau dimain-mainin kan itu tidak bisa gitu. Itu artinya kita akan berinvestasi. Nah, ketika sebelum kita berinvestasi, mungkin ada beberapa cara yang harus kita lakukan gitu. Mungkin ada teknik-teknik yang kayak dilakukan oleh Kerin gitu. Nah, hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu ketika kita akan memulai berinvestasi ada yang pertama itu kita harus siapkan 3 dulu, 3M, bukan mencuci tangan, bukan memakai masker ya, bukan gitu. 3M itu adalah metode, kemudian mindsetnya kita, kemudian money. Saya jelaskan sedikit ya singkatnya. Kalau money itu otomatis kan kita harus punya modal dulu ya, modal untuk berinvestasi. Kemudian ketika kita sudah memiliki modal, kita harus memiliki bagaimana kita memanage dana kita untuk berinvestasi gitu. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman nih punya dana, mungkin dari mahasiswa gitu, punya uang saku dari orang tua, misalkan ya kita memanage, misalnya dapat kiriman contohnya 1 juta lah gitu misalnya, kita memanage. Nah kalau dulu waktu masih buka mall itu mungkin di sini kalau ke mall itu mungkin setiap hari ya. Kalau setiap hari mungkin 1 kali ke mall aja bisa sampai 200.000 gitu kan, belum lagi Grabnya, belum lagi uang makannya apa dan sebagainya gitu. Jadi di sini kita memanage dulu keuangan kita gitu. Nah dana kita sisihkan separuh ke berinvestasi. Nah ketika kita sudah sisihkan, nah kita kemudian kembali ke mindsetnya kita bagaimana gitu, pola pikir gitu. Nah tadi ceritanya saya tangkap dari ceritanya Kerim. Itu dia sempat rugi di kali pertama ya, trading pertama dia berinvestasi, tapi dia menggali atau mencoba mencari cara supaya ini bagaimana ya, penasarannya itu tinggi gitu, tetapi dia belajar tapi tidak tidak menyerah kayak gitu kan. Ya itu berarti mindsetnya sudah dia sudah terapkan dengan baik gitu. Kemudian setelah pola pikir terhadap investasinya sudah ada, kemudian tadi lagi saya tangkap ceritanya dari Kerin itu dia sudah punya teknik. Ya, teknik dia menggunakan analisa teknikal gitu kan, karena dia itu kalau saya tangkap dia tipikalnya adalah trader, beli kemudian dia pantau untung, mungkin ada berapa satu hari, 2 hari, 3 hari gitu, langsung dijual gitu. Dia tidak terlalu lama menyimpan dananya gitu. Jadi dia tipikalnya trader. Nah, ketika ketika dia sudah melihat keuntungan dan resiko-resiko yang ada, tadi dia bilang kalau saya beli saham ini semuanya itu antara saya untung sekian persen atau mungkin rugi sekian persen gitu. Jadi resikonya dia sudah tahu resikonya, bahwa kalau saya mau untung lebih tinggi, otomatis resikonya juga akan lebih tinggi gitu. Nah, di situ dia menerapkan teknik-teknik yang ada yang dia sudah pelajari dari mindsetnya dia, pola pikirnya dia, cari tahu begitu dan tidak menyerah. Dia akhirnya terapkan pada metodenya atau caranya itu, tekniknya gitu. Nah, kalau teman-teman sudah punya ketiga-tiganya,
otomatis pasti nanti akan bertahan di pasar modal gitu, karena ada yang baru-baru kemarin kan tahun 2020 yang awal-awal COVID itu kan banyak muncul generasi milenial yang membuka rekening efek, tetapi dia tidak menerapkan 3M ini. Tapi kalau saya lihat ceritanya, saya dengar ceritanya Kevin itu dia pasti sudah dia sudah tahu, dia sudah cari tahu segala macam gitu, dan akhirnya sampai sekarang masih bergelut di pasar modal. Berarti dia sudah berhasil menerapkan 3M itu. Nah, kalau misalkan 3M-nya itu satunya tidak jalan, pola pikirnya tidak jalan, otomatis dua-duanya itu pasti tidak akan berjalan dengan baik gitu. Ada yang belajar sana sini, itu percuma kita belajar ke sana kemari gitu. Tapi kalau pola pikir kita terhadap investasi itu tidak diterapkan dengan baik, maka itu pasti tidak akan jalan gitu. Jadi kalau saya lihat di sini ceritanya Kerin yang dia sudah menerapkan 3M itu. Nah, kemudian tekniknya tadi ya, kita lebih ke tekniknya. Tekniknya Kerin itu dia lebih ke teknikal. Ya, dia cara untuk memilih sahamnya atau cara transaksinya itu dia lebih ke teknikal, artinya dia jangka pendek gitu. Nah, itu hati-hati yang kalau hal seperti itu gitu. Resiko kenapa? Tingginya. Iya, tinggi sekali resikonya gitu. Kalau misalkan mungkin pada saat yang untung besarnya itu mungkin karena tadi saya dengar ceritanya ada sentimen positifnya gitu. Sentimen Berarti positifnya. itu untung ya. Itu pasti harga sahamnya, saham yang kita beli misalkan terkena sentimen positif, itu berarti sahamnya akan naik tinggi gitu. Tetapi kalau misalkan dia tidak ada sentimen, malah sentimen negatif, itu akan turun. Iya, hati-hati, maka akan turun drastis sahamnya. Kalau dibilang uangnya hilang, itu tidak ya. Saham itu tetap ada, tetapi nilai pasarnya itu ada gitu. Nilai pasarnya itu yang berubah gitu. Mungkin kemarin belinya Rp500 per lembar, sekarang nilai pasarnya mungkin 350, berarti ada kerugian 150 per lembar saham gitu. Jadi itu dilihat dari caranya Kerin, yang mungkin kalau Kerin karena sudah tahu bagaimana ya, jadi dia sudah bisa melakukan transaksi dengan menggunakan analisis teknikal. Tetapi teman-teman yang pemula itu hati-hati dengan hal yang kayak gini ya gitu, karena jangan sampai saya membeli saham yang lagi euforianya lagi bagus gitu, misalkan sentimennya lagi kena sentimen positif yang bagus sehingga sahamnya lagi naik, mungkin satu hari bisa 35%, auto reject atas, besok lagi auto reject atas gitu, tanpa melihat tapi tetapkan harganya dia. Iya, harga profitnya berapa. Iya gitu. Dan kemudian dia lihat sahamnya, ternyata itu saham yang pada saat itu mengalami kenaikan tinggi adalah saham yang berfundamental jelek, buruk gitu. Nah, kalau kita akuntansi pasti kita kan belajar tentang laporan keuangan dan rasio itu kan. Nah, di sini buat teman-teman yang berinvestasi di pasar modal itu sangat berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Jadi kalau misalkan kita investasi, kita lihat laporan keuangannya baik, kemudian kita lihat rasio-rasionya dan segala macamnya bagus, itu teman-teman bisa beli sahamnya gitu. Jadi bisa, kalau misalnya hari ini turun tapi laporan keuangannya bagus, bisa disimpan sampai beberapa tahun. Contoh Telkom itu harganya masih dulu rendah sekali ya, dan sempat 10.000, kemudian turun lagi, di stock split lagi, dipecah lagi harganya, naik lagi 10.000 gitu, karena dia fundamentalnya bagus. Fundamental bagus, disimpan beberapa tahun pun tidak masalah. Beda dengan perusahaan yang asal beli gitu kan, lagi euforinya lagi bagus, kena sentimen positif, ambil gitu tanpa melihat keadaan laporan atau keadaan kinerja perusahaannya seperti apa. Ya bagus gitu, untung kalau dapat saham yang mungkin satu hari dua hari langsung naik 35%, besok lagi 35% gitu. Itu sentimen positifnya lagi bagus ya terhadap saham itu. Jadi ya beruntung ya Kerin ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kedepannya mau mencoba di pasar modal, ya coba dulu. Kalau belum mengerti atau masih pemula, itu lebih bagus melihat dulu perusahaannya seperti apa. Jangan ibaratnya membeli kucing dalam karung ya, membeli saham yang kita tidak tahu saham itu apa gitu, sahamnya bagaimana. Pasti kemarin waktu beli sahamnya pasti tahu ini perusahaan dari bergerak di sektor apa gitu, tadi perusahaan apa kayak gitu. Jadi dia tahu perusahaannya bagaimana gitu. Nanti kalau misalkan perusahaannya turun, itu yang menjadi resiko kita. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi sebenarnya kita perlu pemahaman mendasar dulu ya.
Iya. Atau mungkin ya bisa Kak kita sambil ikut-ikut webinar atau baca-baca postingan dari Indo Premier. Iya, betul. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau belajar, bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh Indo Premier dan Galeri Investasi juga. Teman-teman KSPM kan biasa rutin itu mengadakan webinar terkait edukasi tentang pasar modal seperti itu. Dan mungkin bisa juga melihat postingan-postingan kita di Instagram dan Instagramnya KSPM juga. Itu kita selalu kasih edukasi, baik itu di live Instagram, itu kita kasih edukasi juga gitu. Kak, kadang kan kalau kita bikin usaha ya, lalu mengalami kerugian entah di awal atau pertengahan, kita jadi stres dan takut untuk melanjutkan bisnis lagi. Nah Kak, kira-kira dalam transaksi di pasar modal kalau mengalami kerugian, ada tidak cara untuk motivasi supaya mahasiswa atau investor tidak kapok melakukan trading? Oke, yang masalah kapok-kapoknya itu sebenarnya kan tipikal orang kan berbeda-beda ya. Ya tergantung mentalnya. Iya, tergantung mentalnya. Kalau misalkan mentalnya ya saya setengah-setengah masuk ke pasar modal karena dia mindsetnya bahwa di investasi itu pasti untung. Ya, Tidak ada investasi itu pasti untung terus gitu. Pasti ada ruginya. Iya, ada ruginya gitu. Jadi kita terapkan seperti itu dulu. Oh, kalau saya ke investasi di sini pasti ada untung dan pasti ada resikonya juga gitu, kerugiannya gitu. Jadi dari situ nanti teman-teman nanti bisa belajar kayak Kerin apa resiko-resiko yang kita hadapi pada saat kita berinvestasi pasar modal dan bagaimana cara meminimalkan resiko itu supaya kedepannya kita bisa tetap berinvestasi di pasar modal. Kenapa ada nasabah atau investor yang sampai puluhan tahun jadi investor di pasar modal? Karena dia sudah tahu resikonya, bahwa resiko dalam berusaha itu pasti kerugian kayak gitu kan. Sama juga dengan investasi di pasar modal gitu. Tidak semata-mata bahwa kita investasi di pasar modal ya cuman untung terus gitu, cuan terus gitu. Tapi kita tidak memikirkan resiko-resiko yang ada. Ketika kita sudah memikirkan resiko yang ada, kita akan cari tahu ya kan bagaimana cara meminimalkan resiko tersebut. Jadi jangan takut teman-teman berinvestasi di pasar modal. Ada tetangganya temanku punya tetangga gitu. Kemarin dia beli saham ini turunnya sampai sekian persen gitu. Akhirnya dia takut masuk. Iya, takut masuk lagi gitu. Nah, itu kembali lagi dari kita gitu, mentalnya kita bagaimana dan bagaimana tekniknya kita gitu gitu. Kalau misalkan ya dipikirnya itu kalau investasi itu cuan terus, untung terus gitu tanpa memikirkan bagaimana risiko. Ketika kita memikirkan risiko, pasti kita akan cari tahu bagaimana untuk meminimalkan gitu. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari Kak Yenti. Gimana teman-teman proaktif? Makin penasaran dan tertarik gak nih dengan transaksi di pasar modal? Banyak cara loh yang teman-teman bisa lakukan, mulai dari membaca, mengikuti seminar seperti yang dilakukan dari Indo Premier, sambil belajar secara mendalam di bangku kuliah. Misalnya kuliah di Prodi Akuntansi UKI Paulus. Nah, untuk menutup proaktif pertama kita hari ini, kita berdua mau minta closing statement dulu nih dari Kak Kerin dan Kak Yenti. Kak Kerin, mungkin kakak bisa ceritain sedikit gimana ekspektasi kakak pada saat baru pertama kali masuk Prodi Akuntansi UKI Paulus. Kemudian setelah kuliah di sini, apa yang kakak rasakan sesuai ekspektasi atau enggak? Ya, saya akan ceritakan. Pada awal pertama saya masuk, awalnya saya tidak tertarik dengan UKIP. Pada saat saya masuk di UKIP, saya bertemu dengan teman-teman yang asik dan di kelas pengajarannya sangat menarik dan sangat enjoy dosen-dosen di UKIP semua. Makanya semakin lama saya di UKIP, semakin betah saya di UKIP. Wah, keren sekali ya, sangat memotivasi Kak Kerin ini. Kalau menurut Kak Yenti, bagaimana sih saran-saran berinvestasi yang baik khususnya untuk pemula? Oke, buat teman-teman yang mulai ya akan tertarik untuk berinvestasi di pasar modal dan khususnya untuk pemula. Pertama-tama teman-teman kalau mau berinvestasi jangan pernah menggunakan uang panas. Istilahnya uang yang uang yang kita sehari-hari kita gunakan ternyata kita gunakan untuk berinvestasi gitu, itu salah besar. Atau uang kuliahnya jangan sampai uang kuliahnya digunakan sebagai
di saham. Kenapa? Karena kan market itu kan kita tidak tahu ya, market kadang naik, kadang turun gitu. Nah kalau mungkin teman-teman ingin berinvestasi mungkin lebih di pasar modal kan bukan cuma saham saja. Ada beberapa instrumen pasar modal yang teman-teman bisa coba selain di saham. Mungkin ada reksadana juga. Nah kalau mungkin teman-teman ingin berinvestasi, mungkin yang tadi mau bayar uang kos, mau bayar uang kuliah gitu kan, mungkin kita akan sarankan lebih ke resiko yang rendah gitu. Kenapa? Karena siapa tahu tiba-tiba butuh uang itu kan, untuk liquidnya cepat untuk pengambilan dananya. Jangan pernah sekali-kali ditempatkan di saham gitu. Jadi jangan menggunakan uang panasnya teman-teman ya, uang yang akan digunakan dalam waktu dekat untuk digunakan berinvestasi khususnya di saham gitu. Jadi gunakan uang lebih. Makanya tadi harus ada money manajemennya itu gitu. Baik, keren sekali ya share pembahasan kita hari ini. Rasanya masih banyak ya yang ingin kita ketahui, yang masih ingin kita gali lebih dalam lagi dari Kak Kerin dan Kak Yenti, tapi waktunya terbatas. Iya benar banget nih Rama. Kita berdua jadi lebih paham tentang apa itu pasar modal dan transaksi jual beli saham. Semoga teman-teman juga makin paham nih. Mungkin malah jadi makin penasaran dan jadi pengen mendalami ilmu di bidang ini. Kalau begitu kami berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Yenti, terima kasih kepada Kak Kerin, terima kasih terima kasih untuk sharing ilmu dan pengalamannya hari ini. Terima kasih juga nih buat teman-teman proaktif yang udah mau join dengerin podcast kita. Jangan lupa ya, edisi selanjutnya akan tayang di bulan Juli. Please subscribe YouTube Prodi Akuntansi, karena di dalamnya banyak banget materi pembelajaran yang menarik tentang akuntansi dan keuangan, dan terutama ada podcast kita juga dong. Yes, bener banget. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @prodiakuntansi_UKI_Paulus, karena selalu ada informasi yang menarik juga di sana. Selain itu kalian juga wajib follow nih Instagram Indo Premier. Apa? Instagramnya Ipot Makassar ya. Kemudian kalau yang Instagram untuk kantor pusat itu Indo Premier. Kalau yang Instagram Indo Premier ada centang birunya. Kalau di luar dari itu bukan Instagram kami. Buat kalian yang kepo dengan sosmed Kak Kerin dan Kak Yenti, nanti kami akan sertakan juga di kolom deskripsi ya. Akhir kata, saya dan Sherlina pamit undur diri dari Proaktif Talk edisi pertama hari ini. Jangan lupa be proaktif, be kreatif, and be positive. Sampai jumpa.